Ya, yang diambil dari case ini sih, ya secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratia Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Pramila and Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf rekan-rekan pers semuanya. Di sebelah kiri di sini ada rentetan peristiwa yang termuat sedemikian rupa, terdapat capture dan lain sebagainya di sini. Akan tapi tentunya di sini kita hanya menyajikan saja untuk terkait yang detail dan lain sebagainya. Apabila memang tidak terlihat, mohon maaf, tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Demikian. Silakan, Hafiz. Mari kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami kronologis perkara donasi. Bisa saya sambil lanjutkan ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Rio. Dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus, dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengecek Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi, karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, kalau dia nggak seru di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit itu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Ya. Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus.
Terus 13 September kita melakukan open donasi, dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi, karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan terus dari kami, yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak F. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Masa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama, mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungi Bang Denny Sumargo, Bunda Ashanti, Uya, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, "Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan." Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf suara saya diserak. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Mendensu gitu, kita melihat oh yang dicantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya, itu saja gitu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Labelnya dicopot aja. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari pengetahuan yayasan. Itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya gitu. Saya sempat menanyakan, Mbak, ini kok open donasi, apa benar gitu? Takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun ini open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi katanya gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial ya, atas nama Ibu Aini. Nah saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu ya, kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus gitu. Nah tanggal 1 ini katanya Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu
tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat itu mencari jalan keluar seperti apa. Nah, pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bank Densus sudah berjalan gitu ya, tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR dan lain-lain gitu. Ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh ya donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Denny Sumargo, Bang Denny Sumargonya juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan qadarullah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu, dengan satu hal dan lainnya, yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Itu padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Ya. Oke, nah ini dana masuk yang disampaikan sebesar kurang lebih 1,3. Oke. Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah, ini boleh Saudara Teddy menjelaskan ya, karena beliau yang berkoordinasi langsung terkait mutasinya. Untuk berobat Mas Agus, saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Sudah. Boleh disebut enggak? Enggak kelihatan. Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir 1
tanggal sorry di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya. Ya. 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Jadi di sini ya, jadi terakhir itu posisinya 1,5. Saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya, gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Makanya dengan adanya saya memberikan statement ini, saya sekali lagi maaf sekali, bukan saya penantang, tapi karena saya benar yang saya ucapkan, saya siap untuk diaudit. Saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya, dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekeningnya. Pribadi sih dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Terkait dengan proses hukum yang terjadi, sebagai warga negara yang baik, pastinya Teh Novi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Teh Novi, seperti itu mungkin pertanyaannya. Betul? Laporan balik maksudnya? Iya. Teh Novi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia gak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik. Itu poinnya. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Dan ini mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana tiap 6 bulan sekali medical check up. Dari waktu 6 bulan ada random medek. Kalau long stay apa? Kalau split duty, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medek. Boleh dicek langsung ke rekan-rekan ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana nanti? Di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih
track record dan hasil mediknya Tenovi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pecandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Tenovi lakukan. Dia nggak mau membantah, buktikan saja kalau pecandu narkoba, saya lihatkan ini mediknya, ya gitu. Jadi terkait dengan apa yang diucapkan seseorang di media sosial maupun di muka umum, itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan tapi bukan itulah tujuan utama Tenovi sekarang. Gimana caranya pengobatan Mas Agus dapat dilaksanakan dengan baik. Itu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya maaf, begini gimana, Bu? Begini menjadi masalah. Iya, tapi terjadi laporan. Oke. Belum ada, dan ini baru pertama kalinya setelah saya menjalani kegiatan sosial ini 4 tahun, jadi 2020. Saya resign itu di bulan November. Yang saya resign sekali lagi di bulan November. Saya sudah berjalan sosial tuh sampai final, saya memutuskan untuk yaudah saya resign, saya fokus untuk sosial, membantu orang, dan sampai detik ini baru 1 kali, Bu. Alhamdulillah baru 1 kali. Gitu aja. Ya, yang diambil dari case ini sih, ya secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer, ya, dan sebagai ketua yayasan juga. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi, gitu. Dan atas tindakan saya juga semuanya, saya kan sebagai manusia pasti gak luput dari kesalahannya. Saya akan belajar jadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja sih. Nama yayasannya apa kalau boleh tahu, Pak? Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, RPK. Atau masih dilanjutkan sama? Ya, baik. Mas izin menjelaskan ya. Jadi terkait dana yang memang sudah dalam naungan yayasan itu seperti apa mekanismenya, misalkan sudah selesai pengobatannya atau tidak jadi pengobatan gitu, yang mana Mas? Sebenarnya kalau ini kan sudah begitu panjang permasalahannya dengan Agus, apakah akan dihentikan? Oh enggak, kita nggak akan menghentikan itu gitu kan, tetap membuka ruang untuk pengobatan, tujuannya kan itu gitu. Tapi kalau memang ada pernyataan atau seperti apa dari Mas Agus tidak mau melanjutkan, ya kita pastinya akan konsultasi dengan dinas sosial gitu, karena memang dalam ruang lingkup dinas sosial itu ada namanya daftar penerima manfaat biasanya gitu. Gitu ya. Udah tadi kita udah koordinasikan sih. Oh, enggak barusan saya ketemu kepala dinas sebelum sini. Enggak mungkin. Nah, jadi memang kalau itu gampang banget, nanti kita bisa, ya kita nggak bisa tunjukin dokumen pribadi memang gitu kan, tapi teman-teman mungkin bisa dicek ya nama yayasannya apa gitu kan, terdaftar nggak di Kemenkumham kan, itu gampang gitu, itu bisa dicek kok. Itu bukan isu. Makasih ya. Izin jawab Mbak. Kalau petisi, jujur itu juga harus klarifikasi. Itu petisi bukan saya yang buat, ya, bukan saya yang buat, dan saya pun tidak mengutus buzzer katanya untuk membuat itu. Saya tekankan, saya tidak tahu menau, itu netizen yang membuat, dan mereka memilih pihak untuk buat petisi itu kalau untuk saya, gitu. Nah, kalau ya bebas berpendapat dalam hal apapun. Saya menghargai apapun itu sih yang dibuat oleh netizen, dan saya pun pribadi tidak bisa, itu di luar kuasa saya. Sudah sampai 160.000 kurang lebih gitu. Itu aja sih kalau dari saya, di luar dari kendali saya. Terima kasih. Mau ketambahin ya, itu isi bunyi petisinya apa Mbak kalau boleh tahu? Donasinya minta dikembalikan. Kembalikan tuh? Ada donatur. Donatur ini ada salah satu donatur ini. Kalau David mau ngomong, gimana kau balikin nggak kau? Kalau saya Boleh ke depan, Pak. berdiri. Ya, pakai mic, Pak. Boleh pakai mic, Pak. Pakai mic, Pak. Nih. Ya memang kalau Assalamualaikum, pertama-tama saya mewakili donatur ya, walaupun ini sebenarnya jangan dihadirkan harusnya, karena kalau tangan kanan memberikan tangan kiri jangan tahu ya. Tapi
memang dengan adanya peristiwa ini sangat memukul ya. Yang sangat memukul itu pertama bahwa donasinya tidak tepat guna, itu yang pertama. Dan yang kedua yang benar-benar sangat memukul adalah Tenovi dilaporkan ya, semuanya harusnya tahu bahwa Tenovi jangan sampai dilaporkan, atau uangnya juga masih utuh gitu. Yang penting kalau saya mungkin ya, saya tidak mewakili donatur ya, tapi katakanlah saya mewakili donatur, tetap doa terbaiklah buat Tenovi. Itu benar-benar Tenovi harus tegar, kita pasti bantu Tenovi terus, mungkin itu. Ya, Assalamualaikum.